Soal analitis ini terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama itu bagian pengantar. Jadi, bagian ini akan menjelaskan tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Mars Entertainment. Jadi, soal-soal yang akan kita bahas itu berasal dari buku ini. Nah, teman-teman bisa banget mendapatkan buku ini melalui link yang ada di description box. Oke, teman-teman semua, jangan lupa juga untuk menonton video kami sebelum-sebelumnya, karena di video sebelumnya kami udah mencantumkan dan memberitahukan beberapa tips and trick yang bisa teman-teman gunakan saat akan menjawab soal. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Oke, kali ini kita akan mempelajari konsep dari soal analitik yang juga merupakan bagian dari atau subtes dari tes intelijensia umum di CPNS 2024. Nah, sebelumnya kita udah mempelajari tentang konsep dari subtes analogi, kemudian konsep dari subtes silogisme. Nah, kali ini kita akan membahas tentang subtes terakhir yakni analitis. Jadi, subtes analitis ini atau soal analitis itu dia berupa bacaan dengan sejumlah petunjuk, bacaan yang memiliki petunjuk. Petunjuknya ini berupa ketentuan atau batasan hingga terdapat beberapa hal yang akan ditanyakan terkait bacaan yang sebelumnya. Nah, jadi dalam soal penalaran analitis kita diajarkan untuk menganalisa sebuah kasus. Analitis untuk menganalisa apa saja? Kasus, objek, serta batas atau petunjuk yang diberikan oleh soal dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi sesuai dengan batasan dan ketentuan yang sudah disebutkan dari soal tersebut. Nah, biasanya soal analitis ini dia terdiri dari 3 bagian. Oke, bagian yang pertama itu bagian pengantar. Jadi, bagian ini akan menjelaskan tentang permasalahan. Yang permasalahannya ini dapat berupa orang, tempat, benda, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah pembatas atau petunjuk. Nah, ini dari permasalahan yang diberikan, adapun petunjuk atau batasan-batasan yang harus dipenuhi. Hal itu bisa menyangkut boleh tidaknya urutan dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah pertanyaan. Biasanya di setiap bacaan terdapat 3 sampai 4 soal yang ditanyakan dari setiap soal analitis yang disajikan. Jadi kita memang perlu memahami tentang batasan serta pertanyaan dari soal tersebut, karena
Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Pertanyaan itu hanya berlaku pada soal yang diberikan. Jadi ketiga sampai 4 pertanyaan ini tidak akan berlaku lagi untuk soal setelahnya. Maka dari itu, tips dan trik untuk mengerjakan soal seperti ini adalah yang pertama, kita perlu mencermati dan memahami isi cerita yang disajikan oleh soal. Kemudian, kita perlu untuk fokus, konsentrasi, dan teliti saat mengerjakan soalnya. Biasanya kalau aku tes sekitar 1 jam sebelum tes dimulai, itu aku biasakan untuk minum minuman manis untuk membantu kefokusan saat akan mengerjakan soal nanti. Jadi minumnya juga sewajarnya aja, nggak usah terlalu banyak, karena jangan sampai saat kita mengerjakan soal kita terganggu oleh hal-hal lain. Oke, kemudian yang ketiga, kamu bisa menulis petunjuk dengan bentuk yang lebih singkat, entah itu bentuknya seperti tabel, ilustrasi, berupa gambar, atau tanda lainnya yang sekiranya bisa memudahkan kamu untuk mengingat petunjuk-petunjuk yang disajikan oleh soal tersebut. Kemudian yang terakhir adalah hal yang selalu kami sampaikan, yakni perbanyak latihan soal. Mengapa demikian? Karena dengan berlatih soal, kalian akan terbiasa untuk membaca dan meng-highlight ketentuan dan batasan yang ada pada soal, sehingga tentu itu akan memudahkan teman-teman ketika membaca soal berikutnya. Jadi teman-teman juga perlu mengingat bahwasanya dalam mengerjakan soal, teman-teman juga perlu untuk memahami alur serta konsep yang ada, serta mencermati bacaan dan memahami soal yang diberikan. Karena ketika teman-teman tidak sepaham dengan apa yang dimaksud oleh soal tersebut, maka tentu jawaban juga akan keliru. Jangan juga lupa untuk menggarisbawahi kata-kata penting seperti kecuali dan kawan-kawannya, karena kata ini sangat mengecoh di akhir soal. Nah, siapa nih yang suka baca soal tidak sampai habis, sehingga kata-kata yang seperti ini itu terabaikan dan jawaban teman-teman menjadi jawaban yang keliru karena tidak sesuai dengan apa yang soal mau. Oke, teman-teman semua. Jadi pada hari ini pembahasan kita mengenai konsep soal pada tes intelijensia umum sudah selesai. Bagi teman-teman yang masih belum menonton video-video kami sebelumnya, jangan lupa untuk menonton konsep-konsepnya terlebih dahulu, karena setelah ini kita akan langsung masuk ke soal dan berlatih untuk menjawabnya. Oke, teman-teman semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.